Rekor baru, sebuah film lokal dengan jumlah penonton paling sedikit di seluruh Indonesia di hari pertama penayangan. Dan lu bisa tebak berapa jumlah penonton yang nonton film ini di hari pertama kali film ini tayang di bioskop? Ya, tidak sampai 10.000. Apakah 1.000? Masih belum nyampe. Bahkan 500 aja kagak nyampe, bos. Gue mau ketawa, kasihan juga gitu. Padahal ini filmnya nggak jelek-jelek amat menurut gue pas gue nonton tadi gitu ya. Lu mau tahu nggak jumlahnya berapa? Cuma 259 orang yang nonton film ini di hari pertama tayang di bioskop di seluruh Indonesia, bos. Padahal, mohon maaf ya, ini pertama kali gue tonton tadi, bukan film sampah, bahkan endingnya sangat-sangat membagongkan. Ada plot twist yang begitu maha dahsyat menurut gue pribadi. Mungkin karena ekspektasi gue sangat-sangat rendah ya ketika nonton film ini, karena nggak ada yang nonton film ini. Padahal endingnya bener-bener dark banget, sumpah, nggak bohong. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skuy nonton skip blow on. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik, langsung bergabung dengan 4.000-an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime. Bahkan kita bisa ngobrol-ngobrol di Discordnya Ngelantur. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Cinta dari Timur. Ya, seperti yang udah gue bilang tadi, karena hanya 259 orang yang nonton film ini di hari pertama, tentu saja sudah banyak banget, hampir semua bahkan bioskop yang udah nurunin film ini dari layar bioskopnya mereka. Ya, siapa yang mau rugi lah ya. Makanya nggak heran juga kalau misalnya ini udah diturunin secepat itu di hari kedua. Kalau nggak salah udah tinggal 2 bioskop yang tersisa di Jakarta, lu bayangin. Jadi memang ketika gue nonton film ini cuma tinggal 2 bioskop, dan itu bener-bener jauh banget dari rumah gue. Lu bayangin di JGC, bos. Itu di timur Jakarta banget, dan gua harus terpaksa datang ke sana untuk nonton film yang satu ini. Jadi sangat-sangat effort sekali ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa film yang kalau misalnya kalian perhatikan secara aktor dan aktrisnya itu bukan aktor yang kaleng-kaleng, bukan aktor sinetron. Ini aktor-aktor yang udah sering main film sebelumnya kayak Om Pakusadewo, Ibu Widi Mulia, bahkan ya Adisti Zara yang kalian tahu sendiri, mantan ex-membernya JKT48 yang udah terkenal banget dulu, sekarang udah mulai meredup karena kasus yang ya kalian bisa cari sendiri seperti apa kasusnya. Tapi ya dia main di film ini, dan lu bayangin aktor-aktor dan aktris yang main di film ini, ketika gua cek di sosial media mereka gak ada satupun yang ngepost di sosmednya mengenai film ini. Gua gak paham apakah memang gak ada budget yang disediain untuk bagian promosinya, sampai-sampai artis-artis yang main di film ini yang terkenal sebenarnya gak ada yang ngepromosiin di sosial media mereka. Kan menurut gua agak gak make sense ya. Sebenarnya agak make sense karena memang secara PH ini PH kecil ya. Ini secara follower di Instagramnya dikit banget, yaitu Clockworks Film. Ini gue juga belum pernah denger. Gue juga baru pertama kali nonton filmnya mereka. Dan memang semua hal yang berkaitan dengan marketing dan promosi itu salah total dari film ini. Makanya gue gak heran kalau misalnya yang nonton gak sampai 300 orang di hari pertama. Karena secara promosinya itu bener-bener aneh banget, men. Pertama, judul filmnya aja udah aneh menurut gue, udah salah total. Nanti gue bahas satu-satu ya. Secara poster menurut gue juga salah pendekatan gitu. Secara thumbnail trailer di YouTube itu salah juga. Bahkan gue gak pernah lihat trailer ini dimunculin ketika gue nonton film-film lokal lainnya di bioskop. Jadi menurut gue semua yang berkaitan dengan promosi dan marketing dari film ini ngaco semua. Oke, kita mulai bahas pelan-pelan. Sebenarnya apa yang salah sama bagian promosinya? Coba kita bahas dari titik paling krusialnya dulu, yaitu poster. Kenapa gue bilang poster film itu adalah titik paling krusial dalam promosi film? Karena itu adalah gambaran apakah kalian pengen nonton filmnya atau enggak.
Jangan pikir semua orang di Indonesia sama seperti kalian penonton ngelantur yang memang suka liatin review film, yang suka nonton di YouTube, suka lihat TikTok, dan di FYP-nya tuh sering banget masuk orang-orang yang ngebahas promosin atau ya ngomongin mengenai film. Nah, bagi orang-orang tersebut yang bisa gua katakan sebagai orang awam yang nggak pernah denger mengenai dunia perfilman gitu ya. Misalnya ada sebuah pasangan atau sebuah keluarga yang lagi jalan-jalan di mall dan mereka lagi ngelewatin XX1 misalnya atau Cinepolis atau CGV dan sebagainya, dan udah pasti yang mereka lihat adalah poster. Dan apa yang paling menentukan mereka menonton film yang mana di bioskop tersebut ketika film itu lagi tayang di hari tersebut? Ya posternya. Mereka pasti lihat dari poster, oh ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya buat anak-anak nih, ini kayaknya family friendly movie, ini kayaknya horror. Nah, itulah yang membuat mereka pengen nonton film tersebut, ya kan? Makanya kita harus lihat dari poster dulu. Nah, masalahnya poster film ini, itu kalau misalnya kita harus jujur-jujuran ya, buat sebagian besar masyarakat Indonesia yang hari ini itu didominasi dengan Gen Z ya kebanyakan, gua jamin kagak tertarik, bos. Coba kalian pikirkan satu kata untuk menggambarkan poster ini. Apa? Gua jamin mayoritas dari kalian akan memikirkan di antara kedua kata ini, jadul dan sejarah. Dan pertanyaannya, apakah dua kata ini dapat menarik perhatian anak muda di zaman sekarang? No, nggak mungkin gitu. Mana ada anak zaman sekarang, bukan mana ada sih, kebanyakan anak zaman sekarang nggak suka sejarah gitu. Gua pribadi bakal suka gitu. Makanya ketika gua lihat poster ini, kalau gua tertarik, kalau gua gitu. Tapi masalahnya kebanyakan orang, anak-anak muda di zaman sekarang, Gen Z kebanyakan, itu pasti nggak tertarik sama yang hal-hal yang sejarah jadul seperti ini gitu. Padahal kalau kita ngeliat genre ini romance yang harusnya ditonton sama anak-anak muda ya, pasangan-pasangan muda-mudi gitu kan. Tapi kalau misalnya dari posternya monokrom hitam putih dengan font yang seperti ini, mana ada yang mau nonton? Itu aja udah salah. Belum judul filmnya, Cinta dari Timor. Pakai kata-kata Timor itu udah sejarah banget. Ini udah pasti kita ngomongin mengenai peristiwa sejarah pada tahun 1999 di mana ada pengumuman referendum Timor Timur gitu. Dan ini ketika kita bawa-bawa peristiwa politik, peristiwa sejarah, mana ada anak muda yang mau nonton gitu. Itu yang jadi masalah. Mending kalau misalnya isi dari film ini sesuai dengan judul di filmnya atau poster di filmnya. Tapi masalahnya ketika kalian nonton film ini atau enggak at least coba nonton trailernya aja, itu isi dari film ini bener-bener gak mencerminkan judul atau poster dari filmnya. Makanya gue cukup kaget pas pertama kali lihat ini di bioskop. Ketika gue ngeliat posternya hitam putih, gue pikir ini bakal ngomongin hal-hal yang jadul banget gitu ya, ngomongin hal yang berkaitan dengan sejarah yang edukatif sekali. Ternyata enggak juga gitu. Padahal kalau kita ngomongin secara isi ya, ini benar-benar cuma ngomongin romance yang dibalut oleh situasi politik yang dialami mereka di tahun 1999, dan itu cuma menjadi kulit luarnya doang, lu bayangin deh. Jadi ini jelas-jelas topik situasi politik mengenai referendum Timur Timur pada tahun 1999 itu cuma jadi gimmick doang supaya kelihatan seolah-olah ini film romance yang berbeda dengan film-film romance yang lagi tayang di bulan ini atau di tahun ini gitu. Nah, ini kita beda ya romansa ya. Mungkin kalian harus nonton film ini karena ini ada bau-bau politiknya nih. Ini edukatif nih. Jadi bisa gue bilang gimmick yang ada di film ini adalah gimmick kualitatif. Gue nggak tahu apakah pernah ada yang ngomong kayak begini karena ini berdasarkan pemikiran gue doang. Gimmick kualitatif maksudnya adalah gimmick yang seolah-olah pengen menghadirkan film yang edukatif, film yang ngomongin sejarah, yang bisa ada pembelajaran dari filmnya. Padahal isi filmnya nggak begitu gitu. Itu cuma jadi kulit luar, cuma jadi awal konflik kenapa sepasang kekasih bisa terpisah. Karena ada referendum Timur Timur tahun 1999, that's it gitu. Udah, yang dibahas cuma itunya doang, masalah politik cuma jadi akar permasalahan. Dan sisanya udah cuma ngomongin romance. Ya Dilan KW 11 lah bisa gue bilang gitu. Kamu nanya. Menurut gue sih simple aja ya kalau misalkan mau buktiin apakah topik mengenai situasi politik ini cuman gimmick doang atau bener-bener dijadiin sebagai ide dasar dari penceritaannya, ya dengan cara lu coba ganti plot mengenai situasi politik tahun 1999 ini dengan misalnya ini konflik keluarga atau konflik ekonomi atau konflik pekerjaan dan sebagainya. Dan gara-gara hal tersebut sepasang kekasih ini bisa terpisah gitu. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Jalan nggak ceritanya? Ya jalan-jalan aja. Tanpa ada situasi politik semacam ini gitu. Kita ganti dengan plot yang lain masih bisa. Artinya memang ini bukan dasar cerita dari film ini. Nah ironisnya ketika lu sok-sokan untuk memamerkan sisi edukatif, sisi gimmick kualitatif yang tadi gua bilang,
justru di sisi kuantitatifnya itu menurun sudah pasti gitu. Nah ini ironis banget ya, ketika lu mau keren-kerenan soal mau edukatif malah jadi gak ditonton sama penonton Indonesia yang kebanyakan udah paling malas sama yang begituan gitu. Jadi ini bukan berarti gua nggak mendukung film ini atau gua malah nggak suka, enggak. Gue suka dengan pendekatan kualitatif, tapi lu perhatiin juga sisi marketing dan promosinya gitu. Kalau enggak ya begini hasilnya. Satu hari 259 orang, menurut gue sih nggak make sense banget ya. Gue sih kaget banget pertama kali lihat hasilnya. Padahal seperti yang udah gue bilang tadi ya, film ini bukan film yang jelek. Dan bahkan kalau kita ngomongin ending, nanti kita bahas sedikit masalah ending dan gue nggak bakal spoilerin, tenang aja. Gue pengen banget kalian nonton kalau misalnya di bioskop kalian terdekat gitu ya, di kota kalian masih ada yang nayangin film ini. Kalau masih ada, kalau misalnya Ngelantur udah upload dan masih ada ya, buru-buruan langsung beli tiketnya lah. Menurut gue ini film yang worth it untuk ditonton karena plot twistnya jujur ini mengagetkan. Makanya gue tadi sampai matiin lampu karena gelap banget cuy. Ini dark banget. Gue bahkan sampai maju ketika nyampe di bagian ending, di bagian plot twist. Gue maju dari kursi bioskop, gue langsung kayak begini, gue langsung kayak fuck man. Mohon maaf ya agak bahasa kasar. Gue bener-bener kayak fuck man, what the hell gitu. Kok bisa-bisa ada yang bikin cerita kayak beginian, meskipun secara eksekusi ya, penuturan plot, struktur ceritanya menurut gue masih ada banyak yang masalah, nanti gue bahas juga. Tapi at least menurut gue cukup mengagetkan dan cukup worth it gitu. Dan ini jarang-jarang ada yang menceritakan hal yang segelap ini gitu untuk film Indonesia. Mungkin buat kalian yang penasaran banget plot twistnya tuh kayak gimana sih bang, lu gara-gara lu ngomong kayak gitu gue langsung jadi kepo mampus nih. Gue kasih satu clue ya, mungkin ini nggak langsung mencerminkan gambaran plotnya, tapi gue kasih satu clue. Kalau kalian udah nonton filmnya, harusnya kalian lebih dapat gambaran kayak gimana plot twistnya. The Prestige. Salah satu film Christopher Nolan yang paling gue suka, yang paling bagus juga ya, masuk di top 3 gue lah filmnya Nolan. Itu menurut gue plotnya kan juga gila kan ya. Cluenya itu aja, gue gak mau ngebahas hal di luar itulah, nanti mengganggu pengalaman kalian buat kalian yang pengen nonton filmnya. Oke, ya seperti yang udah gue bilang, film ini mengisahkan sepasang kekasih yang namanya Bintang dan Langit ya. Memang udah seperti jodoh sekali ya, Langit dan Bintang. Nah Bintang ini diperankan sama Adisti Zara, the one and only. Dan yang satunya lagi diperankan sama Jordi Pranata. Nah di bagian pertama dari film ini, di act pertama itu biasalah pengenalan karakter, gimana caranya mereka bisa bertemu, perkenalan antara Bintang dan Langit. Dan kita dikasih tahu lah kenapa sih Bintang ini bisa ngefans gitu dari awal sama si Langit, karena memang Langit ini adalah seorang aktivis yang aktif sekali di kampusnya, sering berorasi bahkan di depan masyarakat, di jalanan, sering ikut demo untuk melawan kapitalisme. Jadi memang dia sangat-sangat orang yang idealis mampus, dan itu mungkin yang membuat Bintang itu jadi ngefans. Nah tapi yang jadi masalah di sini adalah di bagian pertama pengenalan karakter mereka menurut gua kurang dieksplor lebih dalam lagi. Akibatnya apa? Ketika kita masuk di bagian kedua, ketika mereka udah pacaran dan mereka udah menjalani hubungan, menurut gue nggak ada kedalaman sisi romance yang gue temukan dari film ini. Gue ngerasa film ini jadi cuman sekedar cinta-cintaan anak muda biasa yang cuman sekedar naksir-naksiran doang. Karena memang menurut gue kurang lama ya di bagian pertama ini, gimana caranya mereka bisa saling jatuh cinta dan sebagainya, hubungan mereka, konflik-konflik yang dimasukin nggak ada yang terlalu berarti gitu. Bener-bener cuman flat begitu aja. Ya paling gampang gue selalu compare sama Dylan aja, yang meskipun gue berkali-kali ngebully Dylan karena cringe mampus, tapi gue harus akuin Dylan 1990 adalah salah satu contoh di mana ya meskipun alay gitu ya, apaan sih Dylan, mungkin buat yang cowok-cowok apa sih cringe mampus gitu, tapi gue bisa memahami kenapa cewek ini begitu suka sama Dylan gitu, karena memang konflik yang dimasukin di bagian awal yang menurut gue cukup menarik gitu, gombalan-gombalan mautnya juga berhasil gitu, dari majalah-majalah yang dibuat gitu, dari kelakuan-kelakuannya Dylan, itu yang membuat kita bisa percaya gitu dengan hubungan antara Dylan dan Mila. Itu yang paling penting kalau misalnya kita ngelihat film romance. Nah sedangkan di film ini menurut gue pertemuan mereka, hubungan mereka itu nggak kerasa real sama sekali. Jadi memang kalau misalnya gue ditanya apa kelemahan paling fatal dari film ini, menurut gue eksposisi udah jelas. Gimana caranya penulis di film ini menceritakan sebenarnya kisah apa yang pengen disampaikan, itu masih belum bisa nyampe ke audiens. Mulai dari act pertamanya, pengenalan karakternya menurut gue kurang dalam, sehingga romansnya kurang realistis, kurang bisa dibikin relate, nggak ada koneksi antara audiens dengan karakter di filmnya. Terus ketika di bagian act kedua, ketika konflik itu masuk dan memisahkan si Bintang dan Langit ini, mereka harus terpisah akhirnya selama 8 tahun, dan si Bintang itu nggak tahu loh kenapa si Langit yang udah janji ketemuan di hari ini tapi tiba-tiba dia nggak nongol dan hilang untuk selama 8 tahun gitu. Dan itu adalah misteri yang perlu kalian pecahkan nanti di bagian ending, dan menurut gue endingnya itu yang membagongkan sebenarnya. Tapi ketika konflik di mana kita masuk di bagian kedua ini mereka bisa terpisah, menurut gue kurang dijelaskan sekali. Terlalu banyak plot yang miss, banyak banget plot
plot hole, banyak banget lubang-lubang yang membuat kita agak bingung. Gue yakin ya, kebanyakan penonton yang nonton film ini pasti awalnya bakal bingung. Mungkin perlu 5-10 menit untuk bisa memahami lagi lebih lanjut setelah nonton film ini. Oh, ternyata plot yang terjadi tuh seperti ini sebenarnya, karena memang strukturnya kurang enak ya. Penulisannya tuh kerasa berantakan banget, sama sekali nggak rapi. Kalau misalnya kita compare lagi-lagi sekarang, kiblat gue kalau ngomongin plot twist udah pasti Maharaja sekarang. Soalnya itu bener salah satu contoh dimana penulisan struktur cerita tuh rapi banget dari plot ke plot, meskipun lompat-lompat gitu ya, tapi semuanya dengan gampang terkoordinasi di otak kita ketika nonton filmnya. Makanya ketika kita sampai di titik plot twist itu bener-bener kayak boom gitu, ketabrak truk gitu. Nah, ini harusnya menurut gue level plot twistnya bisa mendekati Maharaja, harusnya menurut gue. Tapi karena struktur ceritanya nggak jelas, itu banyak plot yang miss, banyak plot hole. Jadi gue perlu waktu yang lebih lama. Gue perlu berpikir 3 kali lipat lebih keras dari yang seharusnya untuk berpikir sebenarnya apa yang terjadi di plot twist ini gitu. Jadi keseluruhan ceritanya itu sebenarnya seperti apa? Karena jujur ini lompat-lompat memang ceritanya. Bahkan ketika nanti kalian masuk di opening scene, itu sebenarnya masa sekarang kan. Nanti kita dibawa masuk ke 8 tahun sebelumnya, tahun 1999, masa lalu gitu ya. Gimana caranya kedua pasangan ini bisa kepisah, dan akhirnya nanti kita balik lagi somehow ke masa sekarang lagi. Nah, tapi kalau kalian nanti perhatiin, kalau kalian nonton filmnya ya, ketika kita lagi ada di bagian tahun 1999 di masa lalu, terus tiba-tiba ada satu scene yang gue pas lagi nonton filmnya tuh kayak, anjing kok tiba-tiba begini gitu. Kayak ada yang kepotong gitu filmnya. Gue pikir, apa gue salah ya nonton? Apakah tadi gue sempet pingsan sesaat gitu nonton filmnya? Soalnya kok ada yang hilang. Oh, ternyata ini udah balik lagi ke masa sekarang. Nah, itu yang menurut gue nggak rapi gitu, antara masa sekarang, masa lalu, masa sekarang gitu. Kayak, lu kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begini gitu. Strukturnya tuh nggak enak banget dan masih menimbulkan banyak pertanyaan. Meskipun kalau kalian cukup berpikir secara keras gitu ya, kalian akan memahami makna sesungguhnya dari film ini, dan itu membagongkan sekali. Menurut gue cukup gelap ya ceritanya. Ya, selain masalah di eksposisi cerita, gimana cerita ini bekerja, menurut gue mungkin masalah selanjutnya adalah di dialog ya. Dan menurut gue ini masih bisa dimaafkan, mengingat tahunnya ini tahun 1999. Jadi pertama kali gue nonton filmnya, gue kerasa kok dialognya baku banget, kayak baca skenario gitu. Nggak ada dialog yang secara natural dikeluarkan sama pemeran-pemeran di film ini. Tapi ya untungnya juga aktor dan aktris yang ada di film ini semuanya cukup well balance ya. Deliver emosi menurut gue cukup baik. Adis Tizara juga menurut gue ya udah berpengalaman sebelumnya. Jodie Prata juga menurut gue menjadi karakter cowok yang charming kayak Dylan, tapi versi lebih mecer gitu ya, lebih nggak alay, lebih nggak cringe lah. Dan menurut gue itu hal-hal yang bagus, bahkan dari orang tuanya mereka gitu ya, dari antagonis dari film ini, semuanya cukup baik lah untuk melakukan perannya masing-masing, dan nggak ada hal yang terlalu cringe yang membuat gue anjing nih fake banget actingnya. Nggak ada yang kayak gitu sih. Aku sayang kamu. Dan menurut gue itu yang paling penting kalau kita ngomongin film romance, karena hubungan antara karakter dengan karakter ya, kalau ngomongin drama itu yang paling penting, dan acting itu yang sangat-sangat menunjang hal tersebut. Jadi ya, film ini secara keseluruhan masih sangat bisa dinikmati. Gue masih sangat merekomendasikan, terutama untuk menonton endingnya. Gue pengen banget sejujurnya untuk ngebocorin, pengen nge-spoilerin kalian endingnya apa, karena menurut gue cukup membagongkan dan gelap banget. Anjir, kok bisa ada yang nulis cerita kayak begini gitu. Jadi kalau kalian yang udah nonton film ini, coba tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai endingnya seperti apa secara non-spoiler, atau kalau kalian pengen spoiler, tulis spoiler dan spasi secara sebanyak-banyaknya, dan baru tulis penjelasan kalian mengenai endingnya. Oke, gitu aja untuk film kali ini. Mungkin untuk final score yang bisa gue kasih itu 6,2/10 alias kurang ya. Masih gue taruh di kurang karena masih terlalu banyak kelemahannya, terutama dari penulisan ceritanya. Tapi at least ini film yang sangat-sangat masih bisa dinikmati gitu. Sayang aja secara marketing dan promosi menurut gue flop, mampus, gagal total ya. Yang sampah sebenarnya promosinya sih. Kalau film ini bukan kualitasnya yang sampah, tapi promosinya yang hancur-hancuran menurut gue. Oke, sisanya kita debat di kolom komentar. Bye-bye semuanya.